Itu konten serem. Ya ampun. Selamat malam Jumat. Para darah muda Kami pada malam ini akan menceritakan perjalanan kami dan apa yang kami rasakan selama melakukan explore di kampung gajah. Kampung Gajah, tempat wisata di daerah Kabupaten Bandung Barat yang dulunya ramai dikunjungi pengunjung, Tapi kini sudah tidak lagi. Selama 3 tahun ke belakang, pengunjung tidak datang ke sana dan tempat tersebut sudah terbengkalai. Oleh karena itu, kita memutuskan untuk mengeksplor tempat tersebut. Dan kami pada saat ini, malam ini, akan menceritakan secara detail segala hal yang kami rasakan di luar kamera. Ya, Dan rekan saya Jangkung akan menyalurkan cerita tersebut melalui gambar. jadi perjalanan kita dimulai ke tempat kolam renang. Bukan. Perjalanan awal kami dimulai dari air terjun. Bukan. Dan perjalanan pertama kita dimulai dari air terjun. Yang sudah tidak beroperasi. Di sana kita lihat keadaan air terjun yang sudah sangat tidak terawat. Ya, di sana hanya ada genangan air dan lumut-lumut. Tapi di situ ada satu suara yang kita dengar. Suara apakah itu? Lalu kami beranjak dari air terjun menuju waterboom yang berupa naga. Setelah kita memasuki tempat tersebut, kita terkejut oleh Ada toke di dalamnya. Patung toke. ya, tokenya meletus. Lalu kami berjalan keluar dan terdengar suara brak. Lantainya pecah karena saya. Dia terlalu berat. Iya, berat itu terkadang suka merusak. Setelah itu kita explore tempat tersebut. Di dalamnya terasa sangat sunyi, senyap, dan dingin. Ya jelas, tidak ada siapa-siapa kecuali kami. Jelas sepi. Namun tempat tersebut membuat kenyamanan tersendiri bagi kami. Betul. Seolah-olah tempat tersebut tidak membolehkan kami keluar lagi. Tapi di sana sangat terasa sejuk dikarenakan cahaya matahari tidak masuk. Terus Setelah dari terowongan tersebut, kita beranjak ke bagian atas. lalu saya dan Jangkung menaiki tangga yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang sudah kering. Ya, setelah di atas, sebenarnya kita tidak menemukan apa-apa. Kita hanya menemukan pemandangan yang indah. Pemandangan indah, indah sekali, sangat indah. Kulihat kiri kanan. Banyak pohon. Lalu kami menuju tempat keempat. Ke tempat keempat kami melihat tempat waterboom yang sudah terbengkalai. Di situ banyak sekat-sekat kaca yang sudah penuh dengan coretan-coretan, namun sama sekali tidak membuat kami merasa nyaman. Lalu
saya memutuskan untuk mengeksplor bagian bawah terlebih dahulu. Ya, kita sudah sampai di bawah. Di bawah, kita menemukan wahana perahu besar. Perahu tersebut sudah terbengkalai dan sudah tidak beroperasi. Namun, perahu tersebut lebih mirip kapal laut. Ya, seperti Titanic. Dan ternyata itu adalah wahana kolam arus. Lebih tepatnya, kolam ombak. Ombak yang berarus. Baik, sampai di situ kami tidak merasakan apapun kecuali suatu hal yang aneh. Ya, Lalu kami menuju ke tempat utama, yaitu gedung yang tidak tahu namanya apa. gedung yang menjadi tempat tujuan kami eksplor tempat tersebut. Kami memutuskan untuk menaiki lantai kedua, karena di gedung tersebut memiliki 4 lantai, dan kami melewati lantai pertama dikarenakan kami tidak menemukan pintu masuk menuju ke sana. Kita naik tangga. Tuk-tak, tuk-tak, tuk-tak. Pertama, kita memasuki ruangan sebelah kanan, yaitu toilet. Laki-laki. Ketika kami memasuki ruangan tersebut, kami merasakan angin berembus dari arah depan. Dan tempat itu gelap dikarenakan tidak adanya lampu. Ya, lalu kita eksplor sampai bagian pojok, tapi kita sudah tidak merasakan hal yang menenangkan kita. Sebenarnya tidak sampai pojok, hanya pertengahan saja. Ya, kita takut. Setelah itu, kami berpindah ke ruangan sebelahnya, yaitu tempat toilet wanita. Kami tidak menemukan satu orang wanita pun di situ. Namun, tempat itu sungguh menakutkan. Bagaimana kita bukan seorang wanita kalau tempat itu sudah kosong? Iya sih. Kita tidak berlama-lama di situ. Namun, dari situ saya khususnya menemukan atau merasakan hal aneh. Namun saya tidak berbicara kepada gendut atau kameramen. Kita melanjutkan ke lantai 2. Lantai 3. Oh iya, lantai 3. Kami menaiki lantai 3, dan saya melihatkan arah sebelah kiri, karena sebelah kiri memiliki ruangan yang lebih besar, dan terdapat ruangan di sebelah pojok kiri. Nah, di lantai 3 keanehan terjadi. Saat itu saya merasakan ada satu sosok yang terus menggenggam tangan saya. Oke, pada kali ini saya akan bercerita tentang apa yang kami alami di sana, dan Jangkung akan melakukan refleksikan apa yang dicerita melalui sebuah gambar. Bagaimana Jangkung? Sudah siap? Siap. Oke. Pertama, saya akan menggambarkan seorang anak yang mengikuti rombongan kami dari lantai 2 ke lantai terakhir atau lantai 4. Tanpa kalian sadari, bila kalian melihat video kita, tangan saya sebelah itu menggenggam dan tidak bisa lurus. Maka dari itu saya akan coba gambarkan sosok tersebut. Oke. Selagi Jangkung menggambar, saya akan menceritakan tentang apa yang kami alami selama perjalanan menuju lantai 3. Ketika
kami menaiki lantai 3, tepat di tangga. Kameramen mengalami hal yang di luar kebiasaannya. Kamera kami tiba-tiba mati. Entah kenapa kamera tiba-tiba mati. Dan saya pribadi merasakan suatu keanehan pada smartwatch saya. Smartwatch saya mengalami getaran skala 7 skala liter. Lalu saya mengecek smartwatch saya, apakah terdapat pesan atau tidak. Ternyata tidak ada. Lalu kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju lantai 3. Setelah menuju lantai 3, kami melihat ruangan di pojok sebelah kiri kanan. Maksud saya kiri, bukan di kanan. Lalu saya dan Jangkung dan kameramen menuju ke sana. Akan tetapi, Jangkung tiba-tiba melakukan manuver seperti Rossi menuju kanan. Ya, jadi anak ini bilang kita tidak boleh ke situ. Kenapa kita tidak boleh ke sana? Di situ katanya ada satu sosok yang dia sebut Om Nakal. Oke, Om Nakal. Saya ingin melakukan komedi, tapi tidak berani. Lalu, bisakah Jangkung menggambarkan sosok tersebut? Ya. Pertama, saya akan menjelaskan sosok anak yang ikut dengan rombongan kita. Baik. Anak ini bernama Charlie. Dia bukan bangsa kita. Mungkin lebih tepatnya beda warga negara. Ya, mungkin dari Belanda. WNA, warga negara asing. Dia di sana dari zaman kolonial Belanda. Oke. Saya merinding. Jangkung akan menunjukkan gambar anak tersebut. Inilah kira-kiranya. Dari situ dia menemani kita dari lantai 2 ke lantai 3. Dia memberitahu di mana yang kita boleh masuk dan yang tidak. Nah, satu ruangan dia tidak memperbolehkan kita masuk. Kami, bukan kita. Ya, kami masuk karena di situ ada satu lagi sosok yang saya rasakan. Apakah Anda berani melihat gambarnya? Kalau kita gambarkan, Tergantung dari gambaran Anda. saya akan gambarkan. Sudah beres. Maaf, saya ngantuk. Di sini kita gambarkan satu sosok yang disebut oleh Charlie
adalah Om Naka. Bolehkah saya melihatnya sebentar? Maaf kalau gambarnya agak jelek. Tampak seperti Dracula. Ini jubah atau tanduk? Dia punya tanduk. Oh. Dia punya tali. Dan itulah yang saya rasakan menempel di gendut. Jadi bisa dibilang dia adalah orang yang mainkan smartwatch saya. Ya, dia memberikan frekuensi pada alat-alat elektronik seperti gangguan-gangguan tersebut. Oke, Baik, masih ada dua sosok sebenarnya yang saya rasakan berada di ruangan tersebut. lantai tersebut. Oke. Lalu kami berjalan setelah Galih melakukan manuver Rossi menuju kanan. Kami melihat kaca yang sudah bolong. Lalu terdapat ruangan sebelah kiri. Ruangan gelap. Saya tidak tahu ruangan apa itu dikarenakan saya tidak masuk. Mungkin Jangkung bisa menjelaskannya. Nah, di situ mungkin sayangnya tidak tertangkap kamera. Saya melihat dua sosok wanita. Yang satu pergi dan yang satu mengikuti kita. Baik, mungkin Jangkung bisa melakukan merefleksikan gambar menuju kertas dan pulpen. Dua sosok itu adalah wanita yang kita sebut Tante K. Tante K. K. Tante K. Ya, Satu lagi. kita samarkan saja. Satu lagi sama, cuman yang satu putih, yang satu merah. Tante K. Tante. Baik, mungkin Jangkung bisa menggambar. Kalau untuk yang merah saya tidak berani. Tidak apa-apa, karena Mungkin kita saya tidak gambarkan. punya pensil warna merah. Ya, mungkin saya anak gambarkan yang putih saja ya. Ini saya akan sedikit serius. Baik. Jadi kamu bersiap-siap. Dari tadi emang gak serius, Bang? Iya sih. Serius, Bang. Biar tangan saya yang bergerak. Harus fokus ya. Teman saya tuh dia gerak sendiri. Sudah selesai. Inilah sosok terakhir yang kita lihat di sana. Mungkin bukan kita, tapi Anda. Ya, maksudnya saya. Dia tersenyum. Ya, Berarti dari ketiga sosok yang sudah digambarkan oleh Jangkung, setelah dia langsung mereka
tersenyum semua. Ya, jadi terkadang makhluk-makhluk seperti mereka senang akan kedatangan orang-orang seperti kita. Walaupun kita tidak mencari-cari dan bahkan tidak menantang, cuman mungkin pada dasarnya mereka memang senang menggoda. Baik, setelah dari ruangan tersebut, kami menuju lantai terakhir, rooftop di lantai atas. Di situ, kameramen kami merasakan pundaknya sakit, dan di sana dia sudah sering berlamun. Apakah Jangkung bisa menjelaskan yang terjadi saat itu? Ya, mungkin sudah waktunya kita pulang saat itu. Betul. Ya, suasana sudah mulai tidak kondusif. Dan hari sudah semakin sore. Di situ kita melihat sekeliling seluruh view dari kampung gajah tersebut. Pemandangan sangat indah. Mungkin yang terakhir kita bisa menyimpulkan, kita bukanlah orang yang melihat dari segi mistis atau apapun, hanya menyayangkan tempat sebesar itu, seindah itu, harus terbengkalai. Betul. Mungkin kedepannya orang yang akan membuka tempat tersebut melakukan syukuran terlebih dahulu atau pengajian. Ya, semoga saja tempat-tempat indah seperti itu akan bisa diperbaiki dan dinikmati oleh kita semua. Ya, dari situ kita bisa menangkap sesuatu yang harus kita lihat dari sudut pandang yang positif. Karena segala sesuatu itu harus dilihat secara positif. Sekian penataran kami tentang apa yang kami rasakan selama explore kami di Kampung Gajah. Jangan lupa like channel kami. Dan jangan lupa juga share video ini. Dan yang paling utama, jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu mendukung kami dan membuat kami bersemangat untuk melakukan explore tempat-tempat lainnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi bila kalian ingin tahu video apa atau tempat apa yang akan kami explore selanjutnya. Sampai jumpa di explore kami yang selanjutnya.